Yuk kita berdoa terlebih dahulu, bangun semangat. Jangan lupa setiap hari berkatakan semangat, semangat, semangat ya. Kalau kita lihat fakta, kita bisa takut. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kita itu akan bangun semangat. Dan iblis itu paling takut sama orang yang semangat. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan pasti ada. Kami yang dalam keadaan apapun, kami mau bangun semangat. Kami gak mau terpuruk. Kami mau sukacita, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat ya. Saudara bisa bantu saya kalau ada yang tahu bahwa ada beberapa orang butuh renungan saya, saudara bisa bantu ya supaya mengarahkan ke sosmed yang baru juga ya. Jadi saudara bisa bantu untuk mereka dengar, karena tadi beberapa orang sudah nggak bisa hubungi saya, sampai hubungi pengerja, hubungi PD Victory ya. Minta maaf. Kalau saudara butuh apapun, saudara bisa DM ke PD Victory ya. Yuk, malam ini saya akan berkhotbah tentang semangat. Saudara, hari ini jujur 2 hari buat saya benar-benar ya. Nanti saya share di grup bagaimana tadi pagi waktu keadaan tuh iblis ngingatin fakta, saya bisa drop. Waktu drop saya nyanyi nyembah Tuhan. Saudara tahu suara yang keluar waktu saya berdoa. Saudara tahu lagu apa sudah saya rekam tadi ya. Saya mau bagiin dalam keadaan suara ndak ada, habis saya bisa nyanyi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Apa ya? Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saya langsung nangis, saudara. Dan Tuhan kasih saya ayat. Bukankah ketika aku di pihakmu, siapa lawanmu, Eli? Kenapa hari ini sukacitamu drop gitu ya? Kenapa kamu kok hari ini kok rasanya sedih? Saya bilang iya sedih saya, Tuhan. Kok ada ya orang tega, namanya sesuatu buat pelayanan kok ya diganggu, dikerjain ya, kok ada orang tega. Tuhan cuma ingatkan, bukankah hari ini lagu ini mengingatkan hidup saya? Saya langsung bilang, saya tetap ingin bersekutu sama Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada orang yang pingin menjatuhkan hidup saya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat 1 Petrus 5 ayat 6. Tuhan berkata, Eli, hari ini waktunya engkau merendahkan dirimu di tanganku. Aku akan mengangkat engkau. Ayat itu berkata seperti itu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, tetap bersekutu bersamaku. Bukankah hal yang paling indah itu adalah ketika engkau punya aku. Aku segalanya. Percayalah, dalam hidupmu ini belum selesai. Orang yang lagi berurusan dengan hidupmu, semuanya nanti akan menghadapi kekuatanku. Engkau sedang di dalam perjalanan. Dan waktu saya merenungkan ayat itu, saya rekam ya tadi. Van tahu suara saya, Vivi juga tahu suara saya, nanti saya bagikan. Itu benar-benar rema, saudara. Lagu ini sudah lama gak pernah saya nyanyikan. Tiba-tiba waktu saya kehilangan sukacita, Tuhan, mulut saya bisa nyanyi lagu ini, saudara. Ku ingin selalu. Dan Tuhan berkata gini, Eli, apakah engkau tetap ingin selalu bersekutu denganku? Walaupun hari ini aku izinkan awal tahun
Tantangan itu kelihatan besar. Saya bilang, iya Tuhan, tidak ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan, keputusan hidup saya, bahwa saya tetap akan melayani Tuhan. Ya, hari ini makanya tema khotbahnya tetap semangat. Ya, saudara yang lagi ngalami tantangan, gak usah takut. Semua kita harus semangat. Semua kita pasti lihat bagaimana indahnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita baca. Saudara lihat ya, hidup ini, saya merenung beberapa saat. Hidup ini jangan fokus dengan hasil. Untung berapa hari saya selalu khotbah, jangan fokus dengan hasil. Kalau engkau fokus dengan hasil, pasti kecewa. Saya hari ini kecewa saudara. Saya bilang, Tuhan, ini kan bukan untuk show off, bukan untuk apapun, tapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kok kenapa Tuhan biarkan? Dan Tuhan cuma berkata, jangan fokus dengan hasil, tapi fokus dengan apa yang menjadi kehendakku. Kamu sedang aku bawa dalam perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Tapi kalau dalam perjalanannya kita jujur, kita perenungkan malam ini ya saudara. Kalau kita dalam perjalanan, kita mau pergi ke puncak gunung, kita kan nyanyi ya, naik ke puncak gunung. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya, saudara, tiba-tiba motor bisa mogok, ya. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap berkata mau ke gunung, arahnya mau naik, mau turun. Kira-kira kamu sampai nggak suatu kali kalaupun dalam perjalanan itu ada halangan, terus jalannya naik, turun lagi, naik, turun. Kira-kira pada akhirnya kamu sampai nggak? Sampai nggak di tempat tujuan, Eli? Apalagi dalam hidupmu, aku itu lagi gandeng hidupmu. Kalaupun ada 10 tangan, 100 tangan mau menjatuhkan hidupmu, cukup tanganku satu yang berpihak kepada hidupmu. Di situ saya nangis, saudara. Hari ini jangan takut, kita punya satu tangan yang akan bawa kita hidup naik, saudara. Hari ini jangan takut ya, saudara, tetap doakan saya. Jujur 2 hari saya nggak bisa bikin renungan. Saya minta maaf buat siapapun yang hari ini belum bisa baca renungan saya. Ya, tapi saya berusaha. Dan memang saya benar-benar otaknya bisa lemot, saudara. Ya, tapi saya bersyukur banyak orang kasih saya kekuatan. Orang bilang, ayo Bu, semangat, gitu ya. Saya bersyukur. Nah, hari ini yuk kita baca. Saya percaya hari ini saudara tidak gampang. Saudara mungkin ada banyak tangan, ada banyak tantangan akan menjatuhkan hidup saudara dan saya. Tapi percayalah, orang yang akan dibawa hidupnya berhasil, pasti anginnya besar, anginnya kencang. Saudara tangkap, coba kalau orang mau dibawa Tuhan berhasil, arah dibawa naik, mau dipromosikan besar-besaran, ini anginnya semakin kencang, saudara. Supaya kita stres, kita depresi, kita tidak berjalan. Tapi kita lihat yuk ayat Yosua 1 ayat 8. Ayat yang akan singkat, padat, jelas. Saya mungkin tidak lama untuk menyampaikan firman ini karena suara saya juga masih terbatas ya. Tapi saya kemarin sudah khotbah 3 kali kok. Tenang aja, suara tidak keluar tapi bisa khotbah, saudara, lucu. Nah yuk ya, semangat. Saya hari ini berkobar-kobar buat saudara. Saudara yang lagi mau banyak dijatuhkan banyak tangan, tantanganmu banyak. Kita tidak butuh apa-apa kok. Kita cukup butuh satu tangannya Tuhan. Tuhan gandeng tangan kita erat-erat. Dan Tuhan akan berkata, nak, perjalananmu gak akan buntung, nak. Perjalananmu akan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan
malam. Lihat ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab ini kata-kata luar biasa. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini kita ini lagi dalam perjalanan berhasil dan kita akan beruntung. Yang diingat-ingat itu jangan sampai hasil. Tangkap ya saudara. Kalau kita ikut Kristus cuma nuntut gini, hasilnya mana Tuhan? Mungkin kalau saya kemarin saya bilang, Tuhan hasilnya mana? Buktinya orang bisa hack saya, buktinya orang bisa merampas apa yang menjadi milik saya. Tuhan, buktinya mana? Mungkin kita kecewa sama Tuhan. Tapi satu hal Tuhan berkata, jangan takut. Aku yang akan membuat perjalananmu berhasil. Jangan capek. Engkau akan beruntung, Eli. Engkau hari ini jangan seperti Nabi Elia. Engkau sudah ngalami kuasaku sampai bisa memberhentikan apartemen berhenti di lantai 12. Engkau bisa hari itu bercerita bagaimana engkau berkata sesuatu yang tidak mungkin engkau dapat 6 bulan engkau melupakannya. Waktu engkau membutuhkan sesuatu itu 6 bulan, engkau pikir aku tidak bisa melakukan. 6 bulan kemudian, bagaimana aku jawab doamu sampai engkau tidak percaya. Saya pernah cerita saudara, 6 bulan saya itu kepingin waktu itu saya berdoa, Tuhan saya pingin sesuatu ini. Tapi nggak mungkin karena nilainya terlalu besar buat saya. Saya bilang saya cuma punya uang segini aja Tuhan, mungkin itu cukup. Saudara percaya 50% dari harga yang dibuka itu bisa bisa harganya turun 50 dari harga misalnya orang jual 10 juta, saya bilang saya mungkin mampu cuma 5 juta. Itu pun Tuhan jawab loh 6 bulan kemudian. Tuhan berkata, kamu jangan seperti Nabi Elia. Melihat kuasa mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi ketika Elia menghadapi satu orang Isabel yang mengintimidasi hidupnya, dia kepingin rasanya sudah lari dari kenyataan. Dia sudah putus asa sampai tidak mau makan. Saya ingat, iya Tuhan, hari itu saya nggak mau makan saudara. 2 hari lalu makan cuman sedikit ya, tidak lapar saudara. Benar-benar saya sedih, saya bersyukur, terima kasih buat dukungan doa. Nah Tuhan berkata, nah perjalanan hidupmu pasti berhasil, beruntung. Tapi hari ini waktu engkau susah, ingat loh, jangan iblis kuasai hidupmu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Tauratku. Jangan engkau berkata, Tuhan gimana Tuhan, kok punyaku direbut Tuhan. Di mana Tuhan kok ada orang mau hack pelayanan saya ini butuh untuk pelayanan. Tapi Tuhan berkata, ingat Eli, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan ngomongin masalah, jangan ngomongin orang kok tega ya sama hidup saya. Orang kok begitu tega. Jangan Eli, mulai sekarang katakan kitab Taurat. Jangan renungkan masalahmu siang dan malam, nanti asam lambungnya naik. Renungkanlah firmanku, ngerenungi masalahmu, apakah masalah bisa selesai, apakah masalahmu bisa selesai. Tapi waktu engkau merenungkan firmanku siang dan malam, engkau pasti melihat bagaimana aku yang akan bekerja. Yang penting hari ini kamu lemah, kamu lagi lemah, bertindaknya hati-hati ya Eli, karena kalau enggak nanti hatimu kotor. Kamu lagi jengkel kan, kamu lagi tawar hati, kamu lagi panas hati, kamu lagi marah hari ini. Hati-hati ya Eli, nanti perjalananmu enggak berhasil dan engkau enggak beruntung. Bukankah di balik masalahmu hari ini senyatanya ada keberuntungan
keberuntungan, ada keberhasilan. Tapi gara-gara kamu fokus dari masalah, kamu lupa memperkatakan kitab Tauratku, kamu lupa merenungkan firmanku, kamu lupa bertindak hati-hati, sehingga nanti hidupmu tidak berhasil loh Eli. Iblis lagi membuat hidupmu hancur. Ingat itu, saya mulai sadar saudara, saya tahu saya lagi dibodoh-bodohi, saya lagi diintimidasi berat sama iblis. Makanya dengan firman ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya waktu saya mau khotbah. Saya ambil hosti saudara. Kata-kata firman itu saya baca di rumah. Saya kaget di Mazmur 37 ayat 7 sampai 10. Ayat itu berkata, ayat itu berkata, jangan kamu marah, jangan panas hati ya atas perbuatan orang-orang yang menyakiti hidupmu, yang membuat yang terlihat berhasil melakukan tipu daya, yang kelihatannya berhasil memperdayai engkau. Tetapi hari ini percayalah, jangan marah, jangan panas hati, itu akan hanya membawa pada kejahatan. Jangan takut, Tuhan berkata, orang-orang seperti itu akan segera lisut. Saya baca ayatnya dulu ya saudara, saya agak lupa. Saudara percaya ya, kuasa Tuhan hari ini bekerja secara luar biasa. Yuk kita baca dulu ayatnya. Hari ini bentar ya, ayatnya kita baca terlebih dahulu. Nah, hari ini yuk siapa? Saya waktu baca ayat ini saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, kau tahu hatiku ya Tuhan. Nah, ayat ini berkata, berdiam dirilah. Hari ini siapa yang disakiti orang, lagi diperdaya. Kelihatannya yang memperdaya saudara berhasil. Saya kemarin kelihatannya iya orang yang jangan. Ayat ini yuk kita dengar bagus sekali. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah diam. Saya disuruh diam. Nantikan Tuhan. Jangan marah ya Eli, karena orang yang berhasil dalam hidupnya melakukan tipu daya atas hidupmu, memperdaya hidupmu. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Dari situ saya belajar, oke Tuhan, saya mulai membuang sampah, saya mulai belajar untuk legowo, sukacita. Berapa kali saya juga berdoa, orang itu harus sukacita karena ada upah yang menantinya. Orang itu harus percaya karena besar upah orang yang percaya. Orang itu hari ini harus sabar. Tidak ada orang yang hari ini tidak bisa sabar. Nah, yuk kita baca satu persatu. Jadi 3 hal hari ini dalam keadaan yang berat. Satu, tangan Tuhan pasti akan menggandeng kita menuju pada keberhasilan, dan hidup kita pasti dibuat beruntung. Yang pertama, yuk kita lihat apa yang perlu diperkatakan firman. Hari ini kalau kita perlu memperkatakan firman, karena memang hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Tangkap ya, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, Bilangan 14 ayat 12. Demikian akan kulakukan kepadamu. Menurut perkataanmu di Matius 5, engkau akan dibenarkan. Menurut perkataanmu, engkau akan dihukum. Jadi sekali lagi, saudara jangan ngomong masalah ya. Sudah, hari ini hidupmu memang diperlakukan tidak baik sama orang, engkau diperlakukan tidak baik, hari ini tetap mengucap syukur. Mungkin orang merasa bahwa dirimu hari ini bukan siapa-siapa, tidak usah ngomong Tuhan malangnya nasibku. Tuhan hari ini katakan, Tuhan aku tetap percaya. Sekalipun hari ini ada orang yang menyakiti hidup. Tadi kemarin saya
tadi pagi saya tulis renungan di grup yang bagus untuk orang-orang yang bergumul dalam rumah tangga di Ayub 5 ayat 24. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, bahwa anak cucumu seperti rumput. Hari ini siapa yang punya masalah rumah tangga, jangan ngomong kok rumah tangga saya Bu Eli hancur, hari ini kok hancur. Enggak, mulai katakan firman Ayub 5:24 sampai 25. Tuhan, apapun yang terjadi, kemah itu berarti rumah. Kemahmu aman. Katakan, rumah tanggaku kelihatannya kacau balau, tapi aku mengimani rumah tanggaku kemahnya aman dan tidak akan kehilangan apa-apa. Bahkan keturunanku di tengah hancurnya rumah tanggaku, keturunanku akan diberkati. Ini yang perlu diperkatakan. Kita jangan lagi memperkatakan masalah, tapi Tuhan mengajak siapa yang mau berhasil beruntung. Yuk mulai katakan firman, memperkatakan Taurat. Jangan lupa ya saudara, hari ini jujur kalau orang stres kita sampai lupa lo ngomong firman. Yang diingat duit, uang, suamiku, wanita tobat. Yang diingat cuman itu kanker. Tapi hari ini yuk jangan lupa. Setiap hari orang kan gak lupa makan ya. Saudara coba, kita hari ini kalau disuruh makan kan gak usah diinget-inget, besok harus makan. Enggak kan, langsung ingat. Makanya firman ini juga kayak makanan setiap hari. Jangan lupa memperkatakan kitab Tauratku. Makanan, enggak boleh lupa. Karena itu membangun semangat. Coba kalau saya 2 hari ini enggak ada firman, saya pasti sudah enggak buka konseling. Saya mungkin sudah enggak buka WA baru saya mungkin sudah enggak masuk grup. Saudara jujur, orang waktu dalam keadaan stres kemarin itu waktu yang tepat untuk kabur saudara. Karena saudara enggak punya semua kontak saya kan. Orang bingung mau ngontak Bu Eli di mana. Waktunya saya bisa kabur. Tapi hati saya berkata, semangat Eli. Dalam perjalanan belum berakhir. Aku lagi bawa engkau dalam perjalanan naik jet coaster. Aduh Tuhan, jet coaster itu rasanya gimana Eli? Deredek, habis naik jatuh Tuhan. Nah, Tuhan bilang, kamu kan sering ngomong hidup ikut Kristus, perjalanannya ndak enak, jet coaster, habis naik jatuhnya langsung ini. Ayo, siapa yang masa kecilnya pernah naik jet coaster? Naiknya seneng ya, di atas tiba-tiba bam, dijatuhkan. Tuhan bilang, Eli, perjalanan, jangan berhenti di tengah jalan. Semangat, ayo semangat. Nah, cucu saya sukanya bilang gini, ayo. Kalau ajak saya pergi, saya belum jalan-jalan, cucu saya lucu saudara, sudah mulai belajar bicara, ayo. Jadi ketika dia ngomong ayo, tadinya saya enggak siap, saya langsung semangat saudara. Ya, ayo, pakai jaket. Nah, hari ini jangan lupa ya. Yuk perkatakan, hidup mati dikuasai lidah. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Bahkan dari perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dengan perkataanmu engkau akan dihukum. Pastikan kita bukan orang hukuman, karena kita berkata, malangnya nasibku, sedihnya hidupku, Tuhan bangkrut aku sudah terpuruk. Enggak, mulai hari ini katakan semangat. Saya kalau bukan karena firman Tuhan dicecer terus sama Tuhan, mau lobet dicecer firman, di situ saya bilang, iya Tuhan, semangat, ayo. Nah, berikutnya, yuk 2 poin lagi kita selesai. Jangan lupa ya, yang lagi sakit enggak boleh ngomong sakitnya terus, enggak. Katakan, bilur-bilurmu sembuhkan aku.
Besok belum sembuh, itu obat. Bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Semuanya kan on the way. Ya, saudara minum obat aja juga butuh perjalanan. Saudara mau sukses juga butuh perjalanan. Saudara mau hari ini terkenal, jadi orang yang punya banyak usahanya, mau dikenal orang juga butuh perjalanan. Hidup kita ini belum berakhir. Tuhan bilang, aku lagi bawa engkau naik jet coaster. Nikmati bersama aku. Nggak bakal walaupun tak jatuhkan Eli, nggak akan jatuh tergeletak. Orang kalau sudah jatuh dari jet coaster, nggak ada pengamannya. Ya, sewaktu dijatuhkan, mungkin kita jatuhnya tergeletak, saudara. Jatuhnya kita sudah sekarat. Lah dari tinggi dijatuhkan sekarat enggak kalau enggak ada pengamannya Tuhan. Ya pasti kita hari ini sadar kita punya pengaman yang ampuh. Saudara mau dibawa jet coaster sekalipun, kalaupun hari ini ngalami kejatuhan yang enggak pernah saudara pikirkan sebelumnya, Tuhan tetap berkata, "Nak, tanganku cukup. Engkau walaupun kelihatannya ada dijatuhkan hari ini, tapi tangan ini mampu membuat engkau untuk bangkit, berdiri kembali." Yang pertama, ya, semangat. Katakan semangat. Hari ini tidak boleh sengsaraku, tidak boleh. Semangat, ya. Apapun sengsara saudara, Tuhan tampung. Sengsara, air mata, penderitaan di Mazmur 126 kalau tidak salah, semuanya ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Hari ini engkau nangis aja, Bu, perjalanan hidup tidak apa-apa. Tuhan bilang, ingat loh Eli, perjalanan hidupmu berhasil. Sekalipun hari ini orang bisa memperdaya hidupmu dan kelihatannya berhasil, jangan marah, jangan panas hati. Ingat, aku membawa hidupmu bukan berakhir, tapi berhasil. Beruntung, bukan buntung. Jadi sekali lagi, kita bukan berakhir, kita bukan buntung. Katakan, aku adalah orang yang berhasil dan beruntung di balik kebuntungan. Nah, di balik yang kelihatan kita kok buntung ya Bu Eli, kelihatannya kok gagal. Enggak, mungkin rumah tanggamu gagal, mungkin keuanganmu gagal, mungkin hidupmu hari ini digagalkan orang. Tapi sekali lagi semangat, hidupmu adalah orang yang dibawa dalam perjalanan berhasil dan beruntung. Yang kedua, renungkan firman siang dan malam. Orang kalau ngerenungi masalah, maka kita hari ini akan stres, ya. Kita hari ini tidak akan bangkit. Tapi ngerenungi firman, kita akan jadi kuat. Ngerenungi firman, punya damai sejahtera. Sehingga hari ini saya makannya banyak, saudara. Tadi mbak saya nyiapin saya makanan, dia takut saya pingsan. Mungkin kemarin lihat mbak saya kalau saya tidak mau makan. Tadi pagi dia beliin saya rujak cingur, gado-gado, saya habisin loh. Rujak saya makan, gado-gado saya makan. Setelah itu ada bakso 3 menu. Hari ini saya makan banyak. Tadi habis pergi juga diajak sama cucu saya. Saya juga makan lagi, ya. Hari ini saya semangat, saudara. Kenapa? Karena waktu berapa hari saya merenungkan firman, saya merenungkan kata-katanya Tuhan. Ya Tuhan, ngapain ya saya terpuruk? Saya jadi kuat, saya jadi punya damai sejahtera. Saya jadi hari ini punya ketahanan sampai berdiri. Kalau enggak bisa loh. Kalau hari ini saya stres, saya enggak punya ketahanan untuk bagikan firman. Kalau saya depresi, saya enggak punya ketahanan, kemampuan untuk saya bisa bersaksi hari ini, untuk buat renungan. Tapi hari ini ketika saya merenungkan firman, saya jadi kuat, saya jadi punya damai sejahtera, saya jadi mampu bertahan berdiri sampai pada akhirnya. Makanya semakin merenungkan masalah, coba orang kalau sudah tidak punya duit, tidak punya uang,
lihat rekening koran, tabungan, tambah stres enggak saudara? Ayo coba, kalau pasangan kita enggak pulang rumah, kita hari ini mikiri suami kita, mikiri istri kita yang nyakiti kita, kita semakin stres. Kita hari ini mungkin divonis kanker, semakin lihat hasil lab, kok semuanya turun, semakin stres saudara. Tapi hari ini percayalah, hidup ini enggak seindah yang kita bayangkan, tapi enggak sepahit yang terjadi. Karena di tengah-tengah keadaan yang gak indah, Tuhan hadir sebagai pribadi yang memberikan kita satu semangat untuk kita bisa menjalani hidup. Walaupun hidup gak seindah seperti yang kita bayangkan. Ada pahit, ada ada duka, ada air mata, ada penderitaan, ada kesesakan, ada yang namanya masalah. Tapi kita percaya kalau kita punya semangat, kita punya kekuatan, kita punya ketahanan, maka kita dalam perjalanan pasti berhasil dan beruntung. Karena firman Tuhan tidak akan pernah salah. Hidup saya hari ini dalam perjalanan di bawah Tuhan jet coaster, saya tetap belajar untuk mengucap syukur. Artinya Tuhan berkata, nak, aku dulu ngalami semua yang kau alami. Makanya kalau engkau nangis, aku bisa merasakan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah imam yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan. Apa yang kita rasakan waktu engkau datang kepadaku dengan nangis. Aku bisa ngerasain sakitnya engkau dikhianati, sakitnya engkau disakiti. Aku bisa ngerasain Eli, waktu aku mau mati disalib, berapa banyak kutukan, berapa banyak penghakiman, berapa banyak ludah, berapa sakit yang mahkota duri yang aku alami. Orang-orang yang aku kasihi menyalibkan aku, orang-orang yang aku cintai menyalibkan aku. Di situ saya ingat, ya Tuhan, saya nangis lagi. Kalau ingat nangis saudara ya, saya ingat kata-kata Tuhan, Eli, bukan kamu aja yang disalib oleh orang-orang. Berapa banyak? Ya jujur, kalau orang sudah jatuh, mungkin orang-orang teman-teman yang saudara cintai bisa loh ngomongin saudara dari belakang, menghakimi saudara. Mungkin beberapa orang bisa ngomongin kapok, syukur, itu karma dan sebagainya. Orang berkata, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, orang mau ngomong apapun buat hidup saya, hari ini saya tuli, saya cuma dengar apa kata Tuhan. Tuhan itu ingatkan saya, Eli, kamu jangan pernah takut. Waktu aku mencintai manusia, manusia menyalibkan hidupku, manusia menghakimi hidupku, manusia kasih aku mahkota duri, tapi Bapakku di surga kasih aku mahkota kehidupan. Mahkota duriku berubah jadi mahkota kehidupan, di mana kehidupan yang direndahkan, diludahi, disiksa di situ oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus diangkat tinggi-tinggi, dikaruniakan nama di atas segala nama. Aku juga akan melakukannya itu untuk hidupmu, Eli. Kamu jangan takut, renungkan firmanku. Yang penting 3 hal hari-hari ini, bertindak hati-hati. Siapa yang lagi disakiti, jangan hati-hati ya, jangan terpancing emosi ya. Saudara percaya hari ini orang yang lagi disakiti tidak boleh terpancing emosi, tidak boleh takut. Yang lagi ngalami krisis, saudara yang lagi ngalami krisis, yuk jangan takut. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Karena firman tiap hari berkata apa? Jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Aku adalah Allah yang ada di pihakmu. Apakah ketika engkau kaya, aku di pihakmu? Waktu engkau bangkrut, aku nggak ada di pihakmu. Waktu engkau berjalan baik-baik, aku di pihakmu. Apakah kalau ada keadaan yang buruk, aku pernah bergeser? Posisi Tuhan tidak pernah bergeser sampai hari ini. Dia yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5 kalau nggak salah.
5 atau berapa ya, 8. Aku Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Keadaanmu boleh berubah, suamimu, istrimu boleh berubah, anak-anakmu boleh berubah, tidak mencintai kamu lagi. Kesuksesanmu boleh berubah. Sekarang engkau dalam keadaan terpuruk, tapi satu hal, percayalah, aku Allah yang gak pernah berubah. Kalau dulu aku sertai engkau, hari ini pun di tengah engkau bangkrut, aku tetap menyertai engkau. Di tengah engkau susah, aku tetap ada buat engkau. Jangan takut, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak biarkan engkau dihina orang, difitnah orang. Itu aku tidak pernah tinggalkan engkau. Jadi hari ini tidak ada orang yang terpuruk. Ayo, firman Tuhan berkata, semangat, semangat, semangat. Ini saya lagi belo, saudara ya. Maaf habis tisu. Tidak apa-apa. Nangis saya bukan nangis lebay, nangis sukacita, nangis semangat. Ya, itu berarti besok ada live lagi, saudara. Kalau saya sudah nangis terpuruk, besok tidak ada live. Tapi karena saya nangis sukacita, besok ada live lagi ya. Semangat. Bu, nanti onset Bu Eli datang. Karena kemarin maaf di Bali saya bukan stres. Tapi karena memang saya juga capek, jadi onset kemarin saya tidak hadir. Di Surabaya juga tidak hadir karena saya belum datang. Tapi nanti tanggal 21 di Jakarta ya, ketemu sama saya yang semangat, semangat, semangat ya. Nah yang terakhir setelah itu istirahat ya. Istirahat, tidak usah lagi memperkatakan masalah mulai malam ini. Renungkan firman, tidak usah ngerenungi nasib. Nasibku habis manis sempat dibuang. Tidak usah. Nasibku dulu kaya bangkrut. Bangkrut ada Tuhan. Ditinggal suami ada Tuhan. Perjalanan ini pasti berhasil, pasti beruntung, bukan berakhir. Hidup kita tidak pernah berakhir dengan nasib. Hidup kita bukan ditentukan oleh nasib, sehingga kita tidak perlu berkata, ya nasib, ya nasib. Tidak, saudara. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, tenang. Perjalanan. Memang jalannya naik lembah, ya turun lembah, naik bukit, turun lembah, naik bukit. Tapi perjalananmu itu tidak akan naik turun, nanti berhasil, beruntung. Itu yang diingat. Jangan lihat masalah, lihat kata Tuhan. Hidupmu sesusah-susahnya orang benar, tidak akan pernah ditutup dengan set ending. Tidak akan pernah ditutup dengan nasibmu, tapi selalu ditutup berhasil, beruntung, happy ending, happy ya. Yuk jalani kita. Ku mendaki ku bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Jalaninya gimana? Happy ya, happy ye. Saya mengaku 2 hari saya sempat diintimidasi seperti Nabi Elia di hadapan Isabel. Saya punya rasa panas hati, saya punya rasa marah ya, tapi saya punya alasan hari ini. Saya berkata, saya memberkati orang yang menipu dayakan hidup saya. Saya memberkati orang-orang yang hari ini menghack hidup saya ya, menghack sosmed saya mengampuni, saya memberkati, saya nggak mau marah, biar itu urusan Tuhan bukan urusan saya lagi. Tapi hari ini yuk kita hari ini bertindak hati-hati ya. Yang pertama, hal yang simple, yang sering kita lakukan, Tuhan berkata, jangan pernah takut. Berarti harus senantiasa percaya. Tangkap ya, bersukacitalah senantiasa. Berarti yang senantiasa harus bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti segala hal harus bersyukur. Hari ini bertindaklah hati-hati. Kalau mau takut, ada alasan untuk percaya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Hutang saya besar Bu Eli, rumah saya mau dilelang bank. Jangan takut. Ada alasan untuk takut, karena memang engkau melihat fakta, surat lelang sudah turun, surat cerai sudah turun, surat
dokter memvonis hidupmu kanker sudah turun. Surat bank, hari ini engkau harus bayar bunga yang berlipat-lipat. Padahal engkau hari ini kena dampak dari resesi dunia. Itu sudah sampai. Hari ini apapun yang terjadi, yuk jangan pernah takut dan khawatir. Ada alasan untuk takut. Tapi malam ini kita belajar ada alasan untuk percaya. Karena Tuhan di pihak saudara. Dia masih turut bekerja sampai hari ini. Dia adalah pahlawan perang. Yang kedua, jangan hari ini takut senantiasa apa saudara? Hari ini yuk jangan sampai emosi, ya saudara, jangan sampai emosi. Saudara tetap jaga hati supaya percaya, bertindak hati-hati dengan emosi. Jangan sampai ketika saudara disakiti, dimaki orang, yang perlu bertindak hati-hati, jangan emosi. Yang ketiga, jangan sakit hati. Ya, jadi senantiasa untuk percaya, senantiasa untuk sukacita, mengucap syukur, itu yang paling penting. Yang kedua, yaitu senantiasa untuk sabar. Jangan emosi, senantiasa untuk mengampuni, jangan sakit hati. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati. Berarti yang perlu diperhatikan. Kalau ada alasan untuk marah, kita pilih untuk sabar, untuk memperhatikan apa kata Tuhan. Kalau hari ini ada alasan untuk takut, kita pilih percaya karena kita mempercayai apa kata Tuhan. Hidupmu baik-baik, hidupmu tidak akan pernah hancur walaupun jatuh. Dalam perjalanannya engkau tidak jatuh tergeletak, tapi jatuh untuk berhasil dan beruntung di depan. Kita percaya, ya saya sudah selesai hari ini. Tetap happy ya, tetap happy ye. Besok ketemu saya live ya. Besok hari apa ya? Oh, Sabtu. Ya. Semangat. Yuk malam ini kita berdoa. Yang lagi sedih, ingat saya. Saya juga ngalami. Makanya saya bilang orang kalau sudah bisa berkhotbah, Tuhan itu bilang gini, Eli, orang itu yang paling penting, yang paling utama, bukan sekolah Alkitab dulu, sekolah kehidupan dulu. Setelah sekolah kehidupan, baru penunjangnya sekolah Alkitab. Bukan yang utama ngambil sekolah Alkitab. Untuk jadi alat, bukan sekolah Alkitab yang utama. Sekolah kehidupan dulu, baru sekolah Alkitab. Kamu lewati sekolah kehidupan ini lagi praktek kerja nyata. Saya bilang, oh iya ya Tuhan, kamu lagi praktek kerja nyata. Istilahnya kalau orang kuliah mau lulus itu kan ada praktek kerja nyata ya biasanya. Praktek apa itu yang namanya istilahnya, saya lupa dulu kuliah. Praktek kerja nyata. Nah itu kamu gak boleh hanya pinter teori, tapi kamu harus benar-benar ngalami. Harus tahu rasanya jet coaster kayak apa. Harus tahu rasanya untuk alasan untuk percaya kayak apa. Harus tahu rasanya dijatuhkan kayak apa. Kamu harus tahu rasanya kamu diperdaya sama orang kayak apa. Jadi kamu jangan hanya pinter khotbah, gak bisa jalani. Istilahnya jarkoni katanya orang Jawa. Jarkoni itu bisa jalani, tapi ndak bisa ngelakoni. Bisa khotbah sih. Lupa saya istilahnya, bisa khotbah tapi ndak bisa jalani. Katanya itu. Makanya hari ini yuk semangat ya. Kita lagi dibawa praktek kerja nyata sama Tuhan. Kuliah nyata, kerja nyata. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nanti sebentar lagi semua yang dengar malam ini ada berita sukacita. Kita sama-sama resepsi. Berhasil beruntung itu resepsi. Nanti dunia resesi, kita resepsi. Kenapa? Karena kita praktek 3 hal. Perkatakan firman Taurat. Renungkan firman, tidak boleh ngerenungi nasib ya. Ya nasib tidak boleh lagi. Hari ini yang ketiga, harus apa saudara? Hari ini bertindak hati-hati. Perhatikan. Tidak boleh marah-marah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya hidup kita indah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, malam ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya jet coaster tidak akan menjatuhkan kami sampai tergeletak. Tapi jet coaster akan membawa kami yang ada di bawah akan berhasil dan beruntung. Kami tidak mau lagi memperkatakan fakta. Kami tidak mau lagi merenungi nasib. Kami akan memperhatikan alasan untuk kami sabar. Alasan untuk kami percaya. Karena satu, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, setiap masalah kami, beban berat kami, ambil alih Tuhan. Kami minta kelegaan malam ini Tuhan. Karena tanpa kelegaan-Mu kami gak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami mau istirahat. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tidur menikmati berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. God bless semuanya. Sampai ketemu besok. Semangat, semangat, semangat. Berhasil, berhasil, berhasil. Beruntung, beruntung, beruntung. Nggak boleh loyo, nggak boleh 5L ya. Letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Saya sering khotbah 5L. Ternyata saya dibawa Tuhan lewat 5L, saudara. Semangat. Tuhan Yesus memberkati.